Gabut nggak ngapa-ngapain sama video ini, mending kita story of my life. Sebelum itu gue mau nanya, siapa yang kayak gue juga yang kalau misalnya datang ke suatu tempat nih itu selalu mepet? Gue karena kecerobohan gue itu, karena sifat gue yang suka datang mepet sama waktu yang udah ditentuin, akhirnya gue ketinggalan pesawat. Ini kejadian waktu kemarin pas gue ke Bali, itu pas pulang dari Bali ke Jakarta. Pas kemarin ke Bali itu gue pulang duluan bersama 4 teman gue lainnya, dan yang pulang naik pesawat bareng di hari itu juga tuh gue berdua doang nih sama salah satu temen gue. Kita beda tujuan, gue kan ke Jakarta, kalau temen gue ke Jogja, dan kita beda jam. Temen gue tuh jam 16.30-an, kalau gue jam 15.30. Itu kita makan dulu, jadi kita beli oleh-oleh, habis itu makan. Tuh udah kelar makan di jam 1 lewat. Cuma karena ngobrol kelewatan. Tadinya gue udah mikir kayak 1:30 cabut dari tempat makan buat ke bandara, jadi nggak apa-apa lebih nunggu lama di bandara dibanding gue harus buru-buru. Tapi karena ngobrol keterusan, terus juga foto-foto, jam 2 lah gue baru cabut dari tempat makan. Ini masih aman karena gue mikir ya udah, gue flight itu kan 15.30, setengah 4, masih ada 1,5 jam lagi. Cuma nih orang kan baru pertama kali naik pesawat sendiri ya kan, nggak mikirnya ada yang namanya penutupan check-in. Jadi kayak check-in tuh seharusnya udah ditutup setengah jam atau bahkan 1 jam sebelum keberangkatan. Gak cerita, akhirnya nyampe di bandara, gue nyampe 2:30, terus gue harus ngantri check-in juga. Itu sekitar pas gue nyampe ke depan nih, masnya itu udah jam 3 kurang 10 menit. Pas gue bilang untuk keberangkatan 15.30, masnya langsung bilang, loh 15.30 ini mau udah ditutup dari tadi. Pas denger itu gue langsung, jantung gue kayak udah mau copot. Tau gak, gue ngomong ke masnya, mas tolong mas bisa gak satu lagi. Gue tuh udah bergetar, ngomong udah bergetar, udah pengen nangis. Itu gue panik, gue langsung nelfon bapak gue sambil nangis-nangis. Pertama kalinya gue nangis di depan umum. Gue gak peduli orang-orang pada ngeliatin gue tuh, yang di bandara pada lalu ngeliatin gue teleponan sambil nangis-nangis. Kalinya juga gue nangis di depan umum selama itu kayaknya sejam deh. Pokoknya selama gue ngurus tiket. Jadi akhirnya gue harus beli tiket baru lagi 1,1, yang padahal tiket sebelumnya 1,2. Jadi kayak duit gue melayang sia-sia, dan gue bener-bener nangis parah itu. Mungkin karena abis nangis kan lama-lama, akhirnya di pesawat gue beneran tidur, capek nangis mulu. Abis itu gue kapok deh, berangkat mepet-mepet tuh aduh nggak deh. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama nggak, karena keberangkatan kalian suka mepet jadi membuat kalian rugi? Kapan kalian pertama kali punya handphone? Gue waktu kelas 6 SD. Jadi gue tuh tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak mengikuti yang namanya tren-tren. Rata-rata HP orang pertama tuh Asia. Cuma gue pada saat Asia lagi naik nih, gue nggak dibeliin. Kenapa? Karena emang seperti biasa, mak bapak gue tuh bukan orang yang suka kayak, aduh lagi hype nih aku mau beli ini mah dibeliin. Nggak ada. Lu nggak butuh jadi lu nggak dibeliin. Jadi pertama kali gue pegang HP dan dapet HP itu langsung layar sentuh, Samsung Galaxy Core. Gue dapet di kelas 6 mau menuju SMP, dan itu pun berdua sama mak gue. Jadi itu bukan handphone pure beneran gue. Cuma karena itu HP gue pertama kali, dan gue yang paling canggih di antara teman-teman gue lain. Jadi saat mereka nih handphonenya masih pencet-pencet ataupun layar sentuh, tapi Samsung yang kecil banget itu, yang warna pink, tau gak sih? Kayak itu masih kalah jauh sama handphone gue yang baru dibeliin ini ya kan. Pamer lah gue kan kesempatan. Gue udah selama ini dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir mau lulus nih, akhirnya baru dibeliin HP gitu, punya HP sendiri. Walaupun gue sebenarnya itu kan berdua sama mak gue, cuma gue ngaku-ngaku itu gue handphone gue sendiri. Jadi gue pamer ke orang-orang, gue bilang, dan gue pernah bawa diem-diem ke sekolah, yang padahal handphone itu nggak boleh dibawa kemana-mana. Pas gue bawa ke sekolah diem-diem itu ketahuan sama mak gue. Ya secara kan itu HP berdua sama mak gue, otomatis mak gue juga ingin bermain handphone itu dong ketika di rumah ya kan. Pas dilihat nggak ada, wah kena omel gue pulang-pulang. Tapi bukannya asli namanya, kalau misalnya ditanya tuh nggak ada alasan, nggak ada jawaban gitu untuk berbohong. Jangan ditiru ya. Jadi gue bilang, iya ini ada tugas tadi makanya aku bawa. Jadi disuruh cari lewat Google. Itu karena emak gue percaya, akhirnya gue manfaatkan lagi. Gue bilang besok disuruh bawa lagi karena besok ada pelajarannya. Padahal mah nggak ada tugas-tugas searching anak SD kelas 6 kagak ada gitu. Nggak ada aja gue. Pas gue bawa ke sekolah tuh ya udah cuma main game aja. Gue inget banget game yang gue main itu adalah Subway Surf, terus juga PAW ya peliharaan PAW, terus sama ini Zuma, kodok. Sama satu paling sosmed yang gue mainin di situ adalah Facebook. Laptop lu udah membaik nih, gue mau cerita nih ya. Setelah kurang lebih 3 minggu, udah lebih bahkan kayaknya, udah 3 minggu lebih, laptop gue di tukang servis. Sampai dimana akhirnya gue dicat sama tukang servisnya, dan berharap kayak, Kak udah selesai nih, bisa diambil ya kan. Lu tahu chat yang masuk kayak gimana nih?
Halo Kak Yasmin, mohon maaf perangkat Anda tidak dapat kami perbaiki. Ditolak crash, ditolak tukang servis, ting ting. Jadi kalau lu tanya laptop gue udah membaik atau belum, dibenerin aja belum, gimana udah membaik. Sumpah nggak lagi-lagi deh, gue kapok banget nge-sleep laptop kayak begini, kepanjang urusannya nggak bener-bener laptop gue. Cerita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan bareng sama gue ke masjid deket rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat ngeliat dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk masjid itu gue udah merasa diperhatiin, idi GR banget tuh Min. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang ngeperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli karena ya udah kayak maksudnya siapa tahu emang pengen lihat-lihat aja gitu kan, namanya bocah-bocah kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Terus gue kayak mikir, buset bocah-bocah zaman sekarang pada rajin-rajin banget nih, pada maunya di saf depan karena gue dulu kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat taraweh, di mana nih bocah-bocah yang ada di samping gue sama di depan gue, mereka tuh bisik-bisik, abis itu mereka nengok ke belakang ganti-gantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita akhirnya udah mulai sholat taraweh dan mereka nih bawa handphone dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas rakaat berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat raweh nih, lu bayangin, gue jadi kagak khusyuk gitu. Kayak mereka selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya ada di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu nggak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan ke foto, abis itu kayak selesai terawih nih mereka langsung ngomong ke temennya ini terus kayak ketawa-tawa gitu, kayak kan gue jadi itu muka gue kayaknya komuk apa bagaimana ini, santai aja gitu kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mah 10.000 gitu buat gue beli somai. Dulu tuh waktu gue SMP gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana dan berpikir dari rumah kayak wah treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah dia pokoknya. Tapi sampai sono lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu, tapi gue kan gak mau karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling. Akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya? 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuk lah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya, itu bener-bener cepet banget. Mungkin kan emang gue gak punya terlalu banyak komedo, kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba mbaknya ngomong mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000 dan gue udah bilang kan harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar berapa mbak semuanya? Mbaknya nanya tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya, totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak hah ini. Terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker. Iya kak beda, masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih bisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue gak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh.
Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas traweh. Satu malam gue diajak traweh sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada traweh sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan traweh gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh kayak gue kecil. Gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang sama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat raweh, gue nunggu sujud baru gue ke belakang. Sininya kan masih pada sujud. Gue melihat di saf biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Gue berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya beneran ke toilet. Nah, pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat traweh. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset. Karena gue pikir itu temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa ya lo narik-narik mukena gue. Terus gue dengan paniknya juga karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu. Kayaknya ada yang kesenggol tuh, gue bodo amat. Gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampus.